Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan kami dari mahasiswa PSPA Universitas Wahid Hasyim Semarang angkatan 17 untuk memaparkan hasil diskusi kami pada mata kuliah farmakoterapi terapan. Kami kelompok 6 yang terdiri dari Jessy GK Ayu, Risa Ainur Rahmawati, dan saya sendiri Herlina Yulistiani. Langsung saja akan saya paparkan kasusnya. Kasusnya adalah seorang perempuan datang ke apotek untuk membeli obat untuk mengatasi diare yang dialami anaknya yang berusia 6 tahun. Pada saat diakses oleh apoteker, perempuan tersebut mengatakan anaknya telah mengalami diare cair berair sebanyak 5 kali dalam kurun waktu 24 jam. Tidak demam, tidak terlihat lemas, dan tidak terlihat adanya tanda dehidrasi. Apoteker menyimpulkan pasien mengalami diare non-infeksi. Definisi diare sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering dari biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Etiologinya secara klinis, penyebab diare dapat dikelompokkan menjadi diare infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, protozoa maupun cacing, dan diare non-infeksi yang disebabkan oleh makanan tinggi serat atau alergi makanan tertentu, penyakit GI, penyakit hipertiroid, diabetes mellitus, dan obat. Diare non-spesifik dapat timbul karena adanya faktor malabsorpsi, faktor makanan, faktor psikologis, faktor gangguan motilitas, imunodefisiensi, penyakit sistemik seperti hipertiroid dan DM, dan riwayat penggunaan obat. Patofisiologi dari diare. Secara umum, diare merupakan ketidakseimbangan absorpsi sekresi air dan elektrolit. Terdapat 4 mekanisme patofisiologi diare yang mengganggu keseimbangan air dan elektrolit, yaitu perubahan transport ion aktif yang disebabkan penurunan penyerapan natrium atau peningkatan sekresi klorida, perubahan motilitas usus, peningkatan osmolaritas luminal, dan peningkatan tekanan hidrostatik jaringan. Diare dapat terjadi dan dapat didasari dari satu atau lebih patofisiologi. Jenis diare berdasarkan patofisiologinya ada diare osmotik dengan meningkatnya tekanan osmotik intralumen dari usus halus yang dikarenakan oleh obat-obatan atau zat kimia yang hiperosmotik, malabsorpsi umum, dan efek dalam absorpsi mukosa usus, misal pada defisiensi disaradase, malabsorpsi glukosa atau galaktosa, biasanya membaik dengan puasa. Diare sekretori, meningkatnya sekresi air dan elektrolit dari usus dan menurunnya absorpsi. Diare eksudatif merupakan diare inflamasi yang disebabkan oleh bakteri dan mengaruhi fungsi daya serap sekretori dan memiliki volume tinja yang besar yang terkait dengan gangguan ini. Diare gangguan motilitas memiliki 3 mekanisme, yaitu menurunnya kontak kimus dengan usus halus, pengosongan kolon yang terlalu cepat, dan pertumbuhan bakteri yang berlebihan. Gejala klinis pada anak akan terlihat cengeng dan gelisah, suhu tubuh meningkat, nafsu makan menurun, berat badan menurun, turgor kulit menurun, mata dan ubun-ubun cegung, mulut dan kulit menjadi kering dan tinja cair. Diare bila tidak ditangani akan menyebabkan dehidrasi berat yang menyebabkan volume darah berkurang, nadi cepat dan kecil, denyut jantung cepat, tekanan darah turun, kondisi menurun, diakhiri dengan shock dan kematian. Tujuan terapi ini adalah untuk mencegah pengeluaran air dan elektrolit berlebih serta menjaga keseimbangan gangguan asam dan basa, menangani gejalanya, dan menangani penyebab yang dapat disembuhkan, serta mengelola penyakit penyebab diare. Obat yang dapat diberikan untuk terapi diare yaitu terapi rehidrasi, merupakan lini pertama untuk semua jenis diare, digunakan untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang.
Terapi ini ditambah dengan suplemen dapat meningkatkan angka kesembuhan diare. Contoh obatnya adalah Oralit dan Pedialit dan contoh obat suplemennya adalah zinc 20 mg. Antimotilitas, obat golongan opiat dan derivatnya. Contoh obatnya adalah difenoksilat, loperamid, paregorik, opium tinctur, difenoksin, dan mekanisme aksi obat ini menunda transit usus, meningkatkan kapasitas usus, memperpanjang waktu kontak dan absorpsi. Dan untuk absorben tidak memerlukan resep dan tidak beracun, mekanisme aksinya tidak spesifik, dapat menyerap nutrisi, racun, dan obat-obatan lainnya. Dan obat polikarbopil menyerap 60 kali beratnya dalam air. Contoh obat kaolin pektin, polikarbopil, dan atapuldin. Untuk obat antisekretori ada bismut subsalisilat, memiliki efek antisekresi, antiinflamasi, dan antibakteri. Dapat dibeli tanpa resep, mengandung banyak komponen yang mungkin beracun jika digunakan secara berlebihan. Interaksi dengan antikoagulan akan menyebabkan tinus, mual, dan muntah. Interaksi dengan tetrasiklin dapat menghambat absorpsi tetrasiklin. Obat okreotid merupakan analog oktapeptid sintetik dari indometosomatostatin, efektif untuk pengobatan simptomatik diare karena tumor karsinoid dan tumor yang mensekresi peptida lainnya dan diare karena diinduksi kemoterapi. Terapi yang diberikan pada kasus ini diberikan Oralit, bentuk sediaannya dalam bentuk serbuk yang dikemas dalam saset, rute pemberiannya oral, dosisnya untuk umur lebih dari 5 tahun, 1 sampai 1,5 gelas setiap kali anak mencret. Durasinya sampai diare berhenti kira-kira 48 sampai 72 jam. Oralit bekerja dengan cara mensubstitusi cairan dan elektrolit yang hilang karena diare dan muntah. Obat yang kedua adalah obat zinc, bentuk sediaannya sirup, rute pemberiannya oral, dosisnya 1 sendok takar tiap 24 jam. Asupan zinc normal pada manusia berkisar antara 107 sampai 231 mol per hari atau 6 sampai 15 mg per hari. Durasi pemberiannya selama 10 hari. Merupakan salah satu mikronutrien yang penting dalam tubuh. Zinc dapat menghambat enzim INOS, inducible nitric oxide sintase, di mana ekskresi enzim ini meningkat selama diare dan mengakibatkan hipersekresi epitel usus. Zinc juga berperan dalam epitelisasi dinding usus yang mengalami kerusakan morfologi dan fungsi selama kejadian diare. Pemberian zinc selama diare terbukti mampu mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja, serta menurunkan kekambuhan kejadian diare pada 3 bulan berikutnya. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Mbak, saya mau cari obat diare buat anak saya. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Jessica Ayu. Saya apoteker penanggung jawab di Apotik Ceria Farma ini. Mari saya bantu Bu untuk Ibu bisa mendapatkan pengobatan diare yang tepat untuk anak Ibu. Sebelumnya anak Ibu usianya berapa ya Bu? 6 tahun Mbak. Sudah berapa lama ya Bu mengalami diarenya? Anak saya selama 24 jam terakhir ini sudah diare selama 5 kali Mbak. Untuk konsistensi diarenya bagaimana ya Bu? Apakah cair, lembek, atau berlendir? Diarenya cair Mbak. Apakah diarenya sendiri disertai darah Bu? Enggak sih Mbak, tapi diarenya tuh kayak cair gitu. Tapi dia tuh sering bolak-balik ke kamar mandi, katanya sih perutnya sakit. Baik Bu, apakah adiknya sekarang sedang demam, muntah, bahkan lesu akibat diare yang dialaminya sekarang? Tidak juga Mbak.
Apakah selama diare adiknya ada rasa haus atau keinginan untuk minum terus-menerus, Bu? Oh, kalau setelah BAB sih biasanya dia sering minta air minum. Apakah pernah dilihat di bagian matanya itu terlihat cekung atau tidak ya, Bu? Sepertinya enggak, Mbak. Soalnya anak saya tidak terlihat lemas sih. Cuman dia tuh yang sering bolak-balik ke kamar mandi itu loh, Mbak. Apakah sebelumnya udah pernah konsumsi obat lain atau belum ya, Bu? Belum, Mbak. Ini baru aja mau dibeliin obatnya. Baiklah, untuk memastikannya lagi, apakah dalam waktu beberapa hari ini adiknya itu ada mengkonsumsi makanan atau minuman yang sembarangan atau misalnya jajan sembarangan mungkin, Bu? Apa ya, Mbak? Saya coba ingat-ingat dulu ya. Oh iya, beberapa hari yang lalu sih dia ada beli jajan makanan gitu di yang lewat depan rumah neneknya. Baik, Ibu. Kalau begitu ditunggu sebentar ya, Bu. Saya akan menyiapkan obatnya untuk Ibu. Baik, Ibu, ini obatnya ada 2 jenis ya, Bu. Yang pertama itu ada Oralit, dan yang satunya lagi itu ada sirup zinc. Nah, untuk sirup zincnya ini diminum 1 kali sehari, 1 sendok obat aja selama 10 hari. Dan diminumnya itu setelah sarapan. Jadi semisalnya nih Bu, dalam beberapa hari ke depan adiknya itu udah nggak mengalami diare lagi, tapi sirup ini harus tetap diminum sampai 10 hari ke depan gitu, Bu. Oh iya ya, Mbak, saya ngerti. Nah, kalau yang kedua ini ada namanya Oralit, Bu. Jadi Oralit ini cara pembuatannya, 1 saset Oralit ini dilarutkan di dalam 200 sampai 300 ml air matang di dalam gelas atau sekitar 1 sampai 1,5 saset ya, Bu. Nah, jadi Oralit ini diberikan setiap kali adiknya itu selesai BAB. Jadi kalau adiknya itu sudah BAB, bisa langsung diberikan Oralit ini. Dan maksimal 5 saset satu harinya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu untuk mencegah dehidrasi, Bu. Karena kan adiknya kan lagi mengalami diare. Kalau diare kan bakal sering buang air besar gitu kan. Untuk mencegah dehidrasi tadi, bisa kita berikan Oralit ini, Bu. Baik, Mbak. Jadi obatnya 2 ini ya. Oh iya, Bu, satu lagi. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Misalnya, harus cuci tangan dengan air dan sabun itu sebelum dan sesudah BAB. Atau juga sebelum dan sesudah makan. Agar kita itu bisa terhindar dari bakteri-bakteri penyebab diare. Nah, kalau gitu, apakah Ibu sudah paham, Bu? Iya, Mbak, saya sudah paham. Baiklah, Bu. Kalau begitu, apakah saya bisa meminta Ibu untuk mengulangi lagi informasi yang sudah saya berikan untuk memastikan bahwa Ibu memang sudah benar-benar paham, Bu? Bisa, Mbak. Jadi ini obatnya namanya Oralit sama sirup zinc. Untuk sirup zincnya diminum 1 kali sehari, 1 sendok sesudah makan pagi selama 10 hari. Kalau Oralitnya 1 saset ini dilarutkan dalam 1 atau 1,5 gelas air matang dan diminum setiap kali nanti anak saya BAB, maksimal 5 saset dalam per hari ya, Mbak. Baik, Ibu. Betul sekali ya, Bu. Artinya Ibu udah benar-benar paham sama informasi yang saya jelaskan tadi. Oh iya, satu lagi, jangan lupa kebersihannya itu dijaga loh, Bu ya. Nah, ini saya berikan Oralitnya ini 15 saset untuk digunakan selama 3 hari dan sirup zincnya ini 1 botol untuk pemakaian selama 10 hari. Pembayarannya nanti bisa Ibu lakukan di kasir sebelah sana ya, Bu. Ini obatnya diminum secara rutin dan teratur. Semoga adiknya lekas sembuh ya, Bu. Baik, Mbak, terima kasih banyak ya, Mbak.